minimal mempunyai 4 sanad, bahkan 5 sanad minimal. Pertama, belajar sama Habib Rizik mempunyai sanad. Insya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa tahannan wa takarram wa taraham ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi ala qadri miqdarihil azim. Amma ba'du. Fadilatul mukarram habibana al-kiram al-habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab, moga-moga Allah memanjangkan umur beliau serta seluruh keluarga dan menantunya beliau. Ada Habib Muhammad Al-Attas, Habib Hanif Al-Attas, dan habaib-habaib lain yang gak bisa kami sebut satu persatu. Para wali murid yang kami hormati, para wali santri dan para santri, dan mungkin santriwati kalau ada santriwatinya yang kami hormati. Alhamdulillah, saya mohon maaf, setengah jam saya dalam perjalanan ke sini sudah pakai sarung, terpaksa nanti harus ganti celana ini. Setengah jam yang lalu masuk Moga Mendung, saya dapat WA harus segera ke Hambalang 16.30 ada rapat penting. Jadi saya mohon maaf ya Habib, tapi karena tadi niat kami mau salaman, cium tangan, kalau udah nyampe sini kemudian pamit begitu. Tapi kita harus nunggu dulu, gak apa-apa. Mungkin habis ini saya langsung pamit, Beb. Saya ingin pesan kepada adik-adik saya hari ini jadi santri. Karena tadi saya diceritakan oleh Habib Hanif, sudah banyak yang hafal Alfiyah Ibnu Malik. Santri itu ibarat ilmu nahwu seperti mudhof ilaih. Yang namanya mudhof ilaih tidak selamanya jadi mudhof ilaih, harus siap-siap menjadi mudhof. Karena posisinya mudhof ilaih itu suatu saat siap menjadi mudhof. Ada baitnya kan, wa mayalil mudhofa ya'ti kholafa anhu fil i'rabi idza ma khudifa. Mudhof ilaih tidak selamanya menjadi mudhof. Suatu saat tidak selamanya jadi mudhof ilaih. Suatu saat akan menjadi mudhof. Kapan itu? Ketika mudhofnya ma idza ma khudifa. Ketika mudhofnya sudah tidak ada. Karena adik-adik santri ini dididik menjadi ulama mendatang, maka hari ini menjadi santri 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun mendatang, hari ini menjadi mudhof ilaih. 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun mendatang harus siap menjadi mudhof. Hari ini menjadi santri 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun mendatang harus siap menjadi kiai, harus siap menjadi pemimpin, harus siap menjadi ulama.
karena memang itu dipersiapkan untuk itu. Dan kalau memang ingin menjadi kader ulama harus tafaqquh fiddin, dan tafaqquh fiddinnya harus tafaqquh fiddin yang benar-benar mempunyai sanad, sambung keilmuannya sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita orang Ahlussunnah wal Jamaah sering membaca manaqib. Manaqibnya salah satunya manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Kita sebagai kader harus siap minimal menjadi 3 kader menurut Syekh Abdul Qadir Jailani. La yambagi li faqirin ayyatasadda au yatasadda li irsyadin nasi illa an a'tahullahu ilmal ulama wa hikmatal hukama wa siyasatal muluk. Jadi kalau kita ingin memimpin manusia, irsyadun nas, ingin menyejahterakan manusia, syaratnya harus kompak 3 hal. Pertama, ilmal ulama, kader ulamanya dipersiapkan. Nomor 2, hikmatal hukama, kader teknokrat dan biokrasinya dipersiapkan. Hikmatal hukama itu pelaksana kebijakan. Nomor 3, wasiyasatal muluk, kader politiknya dipersiapkan. Jadi alim ulama, teknokrat dan biokrat tambah politisinya harus kompak. Kalau 3 kompak ini semuanya Islam, semuanya Ahlussunnah wal Jamaah, semuanya santri, insya Allah Indonesia akan makmur, Indonesia akan sejahtera, amin Allahumma. Nah, karena yang hadir sini khusus kader tafaqquh fiddin, Anda sudah tepat, kalian sudah tepat, para wali murid sudah tepat menitipkan anaknya di sini. Kenapa? Karena di sini ngajinya pakai sanad talaki langsung, tidak pakai sosmed ngajinya, tapi pakai guru. Saya yakin belajar kepada Habib Rizik ini minimal mempunyai 4 sanad, bahkan 5 sanad minimal. Pertama, belajar sama Habib Rizik mempunyai sanad dam, sanad darah. Karena saya yakin di dalam darahnya beliau ini, dalam para habaib ini mengalir darahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nomor 2, minimal beliau ini punya sanad ilmu. Saya yakin beliau belajar dari gurunya, gurunya belajar dari guru beliau, gurunya belajar dari guru beliau Habib Hanif, belajar di Al-Ahqaf, belajar lagi pada Habib Umar bin Hafid, belajar kepada gurunya beliau yang saya yakin gurunya beliau sampai kepada Sayyidina Ali, sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nomor 3, minimal dapat sanad Quran, ya kan, sanad Qurannya ngaji kepada gurunya beliau sampai kepada Imam Hafiz, Imam Asim, sampai kepada Ibnu Abdullah bin Mas'ud, sampai Ubay bin Ka'ab, sampai kepada Sayyidina Utsman, sampai kepada Sayyidina Ali, sampai kepada Rasulullah. Sanad Al-Quran 3. Nomor 4, minimal dapat sanad aurat, sanad wirid. Saya yakin karena ini habaib biasanya kalau habis maghrib diajarin baca ratib, entah ratibul haddad, entah ratibul atos, entah ratibul idrus, wiridan. Saya yakin sanad-sanad aurat wiridnya nyambung juga, amalan-amalan bacaannya seperti dengan bacaan-bacaan yang pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sanadnya nyambung. 4. Yang kelima, minimal sanad musafahah, man sofahani au man sofaha sofahani dakhalal jannah. Barang siapa yang pernah salaman kepada aku Nabi Muhammad, atau pernah salaman kepada orang yang pernah salaman kepadaku, pernah salaman kepada salaman padaku, salaman padaku, terus menerus musalsal terus, insya Allah dakhalal jannah, juga akan masuk surga. Karena itu saya tuh kalau sama kiai sama habaib saya tuh rajin silaturahmi. Kenapa? Saya ingin ngejar salaman.
Karena saya sanad darah saya nggak punya, sanad ilmu mungkin saya nggak punya, sanad wiridan kadang-kadang kita ini karena kesibukan jarang wiridan, ya minimal sanad Quran mungkin ada tapi kita amalkan satu hari 1 juz 2 juz beratnya minta ampun. Minimal sanad salaman kita ini yang kita bisa langgengkan. Kenapa? Karena kesibukan dan karena tugas-tugas yang lain. Ini yang kami sampaikan terutama adik-adik kami yang hari ini jadi santri, sudah betul belajar di tempat pondok pesantren yang mempunyai sanad. Karena hari ini di luar sana banyak yang belajar agama tidak pakai sanad. Ini pernah disindir, yang belajar agama nggak pakai sanad, disindir oleh sahabat saya Kiai Zulfa Mustafa, menyindir sambil membuat syiiran, baitnya bagus untuk menyindir orang-orang yang belajar ilmu agama tidak pakai sanad. Apa baitnya? Ma ajhalat tolabah syuhluhumul yutubu yuftil jawab wa laisa indahul kutubu. Ma ajhalat tolabah, alangkah bodohnya seorang santri atau yang mencari ilmu. Syuhluhumul yutubu, yang referensinya ngambil dari YouTube. Mau diminta khutbah pakai buka YouTube. Akhirnya apa? Yuftil jawaba walaysa indahul kutubu. Ketika dimintain fatwa, dia tidak bisa menjawab. Kalau ngasih fatwa walaysa indahul kutubu, tidak pernah mengambil rujukan dari kitab-kitab yang muktabar. Terus ngambilnya dari mana? Makhoduhul Google. Ya kan? Makhodnya ngambil dari Google, betul kan? Wal maita qadhabu, dan meta, Mbak Meta, artificial intelligence. Ya kan? Chat GPT. Masa mau khutbah chat GPT dulu? Kan kacau santri begitu. Kalau mau khutbah bacanya rujukannya buka dulu Bukhari Muslim, Bidayatul Hidayah, Riyadhus Shalihin gitu oke. Tapi kok chat GPT itu nggak muktabar. Kenapa? Sanadnya nggak sambung kepada Rasulullah chat GPT. Nanti kalau ditanya, kamu kok ngajarkan seperti ini? Sanadnya dari mana? Dari guru kami. Gurumu siapa? Chat GPT. Jadi nggak nyambung. Kalau hari kamu ngajarkan seperti itu, gurunya dari mana? Habib Rizik. Habib Rizik dapat dari mana? Abu Ya Said Muhammad. Said Muhammad dari mana? Said Alwi. Said Alwi dari mana? Said Abbas. Said Abbas dari mana? Said Abu Bakar Asy'athar. Said Abu Bakar dari mana? Said dari gurunya Said Zaini Dahlan. Terus sampai kepada Imam Zakaria Al-Ansori. Imam Zakaria sampai kepada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, terus sampai ke atas sampai Imam Syafi'i, sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanggung jawabannya itu ada. Fa inna, dia lupa, fa inna mas sanadu, sesungguhnya sanad bil ilmi, dalam ilmu, ya kan, makhoduhul Google wal maita qadhabu. Fa inama sanadu bil ilmi hudzahabu. Dia lupa bahwa sanad dalam ilmu itu bagai emas permata, pentingnya. Saking pentingnya di dalam sanad itu, Imam Muslim dalam pengantarnya, pengantar hadis Muslimnya itu mengatakan, Sahih Muslim mengatakan al isnadu huwa minaddin, bahwa sanad itu bagian dari agama. Laulal isnad, kalau kita tanpa sanad, laqala man syaa masyaa, kita akan ngomong agama suka-suka, akhirnya debat kusir tidak karuan. Na'udzubillah min dzalik. Hanya ini yang bisa kami sampaikan, moga-moga bermanfaat. Kalau seandainya boleh diputar lagi, kita ingin jadi santri lagi. Karena itu marilah kita langgengkan sanad ini. Beruntung kalian semua belajar di sini minimal mempunyai 5 sanad kepada Habib Rizik ini. Karena itu kita doakan moga-moga beliau panjang umur, kemudian santrinya nambah dan ilmu-ilmunya itu akan bermanfaat,
kita diberkahi kepada kita semua. Rabbi barfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum